Masih yakin, masih percaya kalau dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendatang ilegal Rohingya hanya dari UNHCR atau dari bantuan CSR atau IOM atau bahkan negara tertentu? Masih meyakini hal tersebut? Masih percaya dengan kata-kata manis HAM dan kemanusiaan? Faktanya, Hola netizen yang tercinta, kasus Rohingya telah menjadi sorotan utama di Indonesia dengan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan pandangannya dalam podcast Denny Sumargo. Mahfud MD memulai diskusi dengan merujuk pada konvensi internasional yang berkaitan dengan status pengungsi. Ia menjelaskan bahwa meskipun Indonesia tidak terikat secara langsung oleh konvensi 1951 tentang status pengungsi, namun terdapat komisi khusus PBB yaitu UNHCR yang bertugas menangani isu pengungsi di tingkat global. Dalam konteks ini, Mahfud MD menegaskan bahwa Rohingya meskipun datang untuk transit memiliki klaim atas perlindungan kemanusiaan. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah masalah identitas penduduk yang membuat penampungan mereka di Indonesia menjadi rumit. Pemberian bantuan kepada pengungsi menurut Mahfud MD sebagian besar dibiayai oleh PBB. Namun, beberapa kekhawatiran masyarakat muncul terkait insiden beberapa individu pengungsi yang terlibat dalam tindak kejahatan. Dalam menjawab pertanyaan tentang status hukum Rohingya di Indonesia, Mahfud MD menegaskan bahwa negara cenderung tidak mau menerima mereka karena potensi beban sosial dan ekonomi yang akan ditimbulkannya. Sementara, upaya dilakukan untuk mengirim para pengungsi ke negara yang telah menandatangani konvensi pengungsi seperti Australia. Mahfud MD juga menyoroti keterbatasan dalam menyelesaikan masalah ini. Negara-negara yang menjadi tujuan potensial juga menolak menerima Rohingya. Mahfud MD menekankan pentingnya peran PBB dalam menangani nasib para pengungsi, menggarisbawahi belas kasih dan keprihatinan terhadap situasi yang dihadapi oleh mereka. Baginya, solusi yang memadai perlu ditemukan dengan cepat demi menjaga kemanusiaan para Rohingya, sambil mencari solusi terbaik yang dapat dilakukan secara internasional. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya, hai Pak Mahfud MD. Permasalahannya bukan masalah makan ditanggung PBB, Pak. Tapi yang menjadi permasalahan tanah-tanah, tempat-tempat yang diduduki mereka itu kan itu milik orang. Jadi bukan masalah mereka dikasih makan sama PBB, tapi kalau dikasih sama APBD daripada negara Indonesia, mungkin netizen ini lebih bersuara kenceng kali, Pak, gitu. Jadi bukan masalah itu, Pak. Tapi mereka dari 7 tahun yang lewat, lama-lama semakin banyak. Kalau memang tujuan mereka ke Australia, sudah cepat-cepat dibalikkan ke Australia. Kok bisa sampai 7 tahun ada di Indonesia? Semakin mereka keenakan dikasih makan, semakin lama mereka ada di Indonesia, Pak Mahfud. Nah, jadi bukan masalah dikasih makan atau tidak ditanggung PBB atau enggak, ya kan? Tapi jangan sampai warga negara asing lama-lama ditampung di Indonesia. Akhirnya nanti mereka ingin memiliki tanah di Indonesia, dan mereka ingin bikin KTP di Indonesia dan mencoblos di Indonesia. Nah, kira-kira begitu, Pak Mahfud. Saya cuma bersuara nih ya. Jadi kita udah dengar nih suara Pak Mahfud nih, gitu. Tapi secepatnya mereka dikembalikan ke Australia kalau tidak ada terikat dengan konvensi 1951. Secepatnya begitu, Pak. Jadi dari kita tetap menolak, Indonesia menolak warga negara asing yang tidak komplit, walaupun itu masalah TPPO, itu urusan daripada mereka ya. Jadi cepat dikembalikan gitu. Jangan sampai ketinggalan etnis Rohingya di Indonesia ini. Jangan sampai beranak pinak 7 tahun, dari umur 13 tahun sampai umur 24 tahun, 11 tahun yang ada di Indonesia ini. Nah, secepatnya, Pak. Nah, bagaimana kira-kira netizen agar Pak Mahfud ini cepat mengembalikan mereka, karena itu adalah masih di bawah Pak Mahfud ini, petugas dari Pak Mahfud. Nah, kira-kira seperti itu ya netizen ya. Ayo bersuara netizen, bukan karena dikasih makan dari oleh PBB. Nah, itu juga kan yang memasak itu siapa, Pak? Kan warga Indonesia. Mereka tidak mencari duit, warga negara Indonesia. Apakah PBB yang memasak nasi mereka? Otomatis kan ada yang memasak, kan gitu kan? Yang masak kan pasti warga negara Indonesia kan, bukan warga negara PBB gitu. Kira-kira seperti itu ya netizen ya. Ayo komentar netizen.
UNHCR minta pemerintah mudahkan akses terkait penampungan Rohingya di Sumatera Utara. Memprihatinkan. Nah ini nih, si UNHCR sudah mulai secara terang-terangan meminta pemerintah agar mereka dipermudah untuk mendapatkan akses penampungan Rohingya di Sumatera Utara atau imigran gelap ini gitu. Soalnya gini teman-teman, semakin banyak imigran gelap ini yang datang ke Indonesia, terutama di suatu wilayah di Indonesia, khususnya Aceh dan Sumatera Utara, semakin numpuk mereka, semakin banyak mereka, semakin terbebani masyarakat setempat, semakin terbebani juga pemerintahan setempat. Otomatis cerdiknya si UNHCR ini melihat sikon, mereka akan meminta pemerintah mempermudah mereka untuk akses suatu penampungan. Entah itu mereka akan menargetkan suatu lokasi kosong atau suatu gedung yang sudah ada, kayak gitu. Nah, di sini sulitnya Indonesia untuk menolak karena Indonesia itu sudah menjadi anggota Dewan HAM PBB yang ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2023. Jadi Indonesia itu terkena jebakan dari PBB dan UNHCR, di mana Indonesia itu harus memberikan contoh kepada negara lain kayak gitu. Nah, kemudian di sini Sumatera Utara siap-siap saja nanti akan ada penampungan camp dari imigran gelap di situ. Nah, kemudian yang ingin saya soroti dari pemerintahan ini adalah, jadi kita ikut saja dengan pemerintah sampai tanggal 14 nanti. Pemerintah akan menuju tempat untuk pengungsi dan di situ kita akan support pengungsi, kata UNHCR. Ya tentu saja kalian akan mensupport pengungsi itu, UNHCR. Kalian pasti senang di situ, kalian pasti ketawa ya kan. Kemudian untuk pemerintah tidak harus berkomunikasi dengan UNHCR saja, tetapi harus melihat pendapat dari masyarakat lokal juga. Apakah mereka menerima atau menolak kayak gitu. Jadi jangan melakukan komunikasi dengan UNHCR saja. Kemudian hal kedua, ini yang menarik bagi saya. Menarik sekali. Nah, nanti teman-teman bisa berkomentar di sini. Basarin mengatakan saat ini para pengungsi Rohingya sudah ditangani oleh pihak IOM serta bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas untuk menyuplai makanan. Yang menjadi pertanyaan saya untuk Baznas, sampai kapan bantuan ini akan diberikan oleh Baznas? Itu yang pertama. Yang kedua, sumber dari Baznas itu dari mana? Yang ketiga, apakah yang memberikan donatur atau yang memberikan zakat kepada Baznas ini setuju atau tidak dalam penggunaan bantuan ini? Kayak gitu. Nah, ini Baznas harus memberikan klarifikasi sejelas mungkin kepada masyarakat. Jangan sampai Baznas turun tangan untuk imigran gelap Rohingya. Nah, nanti terjadi gesekan, terjadi kecemburuan sosial masyarakat di situ. Karena banyak masyarakat lokal yang membutuhkan bantuan di situ. Baznas harus memberikan klarifikasi sejelas mungkin terkait ini. Bagaimana? Masih yakin? Masih percaya kalau dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendatang ilegal Rohingya hanya dari UNHCR atau dari bantuan CSR atau IOM atau bahkan negara tertentu? Masih meyakini hal tersebut? Masih percaya dengan kata-kata manis HAM dan kemanusiaan? Faktanya ada dana 100 juta yang seharusnya digunakan untuk mensejahterakan rakyat malah dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pendatang ilegal Rohingya. Itu angka yang diketahui dan itu angka yang cukup kecil sebenarnya. Mungkin ada angka-angka yang kita tidak pernah tahu yang mungkin saja lebih dari itu. Ya, patut diduga seperti itu. Yang seharusnya digunakan untuk rakyat malah dialih fungsikan untuk memenuhi kebutuhan pendatang ilegal Rohingya. Di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Apakah HAM bisa membuat Anda kenyang? Apakah kemanusiaan bisa membuat Anda menelan ludah Anda sendiri? Fakta yang menyakitkan, menyedihkan, sekaligus harus kawan-kawan ketahui. Faktanya memang seperti itu. Selamat menikmati, kawan. Tidak ada yang salah dengan aksi demo, karena pada dasarnya demonstrasi adalah jalan untuk menyuarakan aspirasi. Yang salah adalah tindakan anarkisnya. Lantas, ketika terjadi tindakan kekerasan, maka yang menjadi sorotan bukan lagi aspirasinya, melainkan tindakan kekerasannya. Bahkan, sampai disoroti dunia internasional. Saya juga mantan mahasiswa yang pernah ikut demonstrasi. Sebelum aksi, kita udah jelas mengkaji tuntutan-tuntutan yang kita suarakan. Jadi nanti ketika aspirasi kita dibukakan ruang diskusi oleh pemerintah, maka kita siap untuk memberikan pandangan-pandangan dan alasan yang kuat terhadap aspirasi kita. Nah, mungkin ini yang terjadi di Aceh kemarin. Banyak dari mereka yang belum kuat
kajiannya, jadi gampang tersudut provokasi utamanya dari media sosial. Saya sudah berulang kali mengatakan bahwasanya memahami masalah Rohingya ini harus kembali ke sejarahnya. Situasi asalnya yaitu di Myanmar dan mengapa mereka bisa datang ke Aceh. Dengan pemahaman ini, maka tindakan penolakan terhadap Rohingya bisa dilakukan dengan lebih bijak. Tidak ada yang salah dengan pendapat menolak Rohingya karena Indonesia memang tidak wajib menerima. Tapi ingat, kita punya aturan yang harus dijalani, Perpres 125 dan prinsip non-refoulement. Jadi aksi demo itu sah-sah saja, tapi para pendemo harus memahami betul apa yang menjadi aspirasinya. Ayolah, mahasiswa punya banyak waktu untuk memperbanyak literasi. Jangan cuma modal Google halaman pertama. Kalian punya dosen, dan kalian juga bisa akses penelitian-penelitian secara gampang. Dengan memperluas literasi, maka tindakan kita juga akan semakin bijak. Tadaknya masih tentang UNHCR cenah untuk masyarakat Indonesia semoga bisa menerima lain ari sia UNHCR-nya ayo we meuni maksa eta didedet-dedetkeun eta warga Rohingya teh ka Indonesia geus puguh Indonesia nolak geus ka Aceh ayeuna ditempatkeun deui cenah ge di mana di Pulau Galang. Cik atuh mikir sia teh dan di Indonesia teh henteu kakurangan jelema henteu kakurangan jelema lamun sia rek ngomong tentang kemanusiaan di Indonesia oge masih keneh loba jelema anu raripuh jelema anu memerlukeun bantuan gitu aing ngotot-ngotot teh sia yang ngabantu Rohingya mah atuh ku sia panggieunkeun pulau di ditu tuh di planet Mars nya atawa di Pluto UNHCR sia teh sapedah lah tuh